Jadi ini Tera second hand. Jadi kita diminta untuk mengecek kendaraan ini sebelumnya di sebuah showroom di Gading Serpong. Yang sering kita temuin di Panorama Channel. Kenapa udah nggak di sana? Hari ini kita sedang dalam rangka tugas luar melakukan inspeksi sebuah Nissan Terra VL 2019 sama Mamang Rudi. Nah, kita kasih panduan dikit nih buat orang-orang yang mau beli Terra. Terra Jana, Terra VL 2019, saudara. Jadi ini adalah sebuah SUV diesel. Tengok, ntar aja. Ntar nggak lewat lagi. Ya udah boleh lah. Dua. Lo apa, Rud? Lo apa? Kita kangen sama Starling tau? Hah? Gue teh tarik dulu boleh deh. Apa? Teh tarik kayak gitu. Dua itu? Sama, samain. 3. Nah, ini dia foamnya. Lumayan banyak ya. Banyak. Saya bingung bacanya. Buat panduan. Sini ada Bang Bule yang sering kita temuin di Panorama Channel. Kenapa udah nggak di sana? Sibuk. Sibuk emang. Sibuk menjadi fuckboy. Bisa ngeklaim itu nggak? Apa? Bikin klaim acak? Ya maksudnya. Hazard. On. Setirnya diputer-puter coba. Hidupin. Ya, ada 60. Itu bawaan deh Bang. Iya. Belum tahu. Kali ini kita sedang di dalam sebuah Nissan Terra yang baru beli. Jadi ini Terra second hand. Jadi kita diminta untuk mengecek kendaraan ini sebelumnya di sebuah showroom di Gading Serpong.
Nah, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan ketika ingin memilih Nissan Terra? Berikut catatannya. Yang pertama, pastiin eksterior itu dalam kondisi yang mulus. Kalaupun ada luka atau ada cacat, selama dia sifatnya minor itu nggak masalah. Jadi kalau ada yang bekas tabrakan atau ada bekas accident berat, mungkin harus dipikir-pikir lagi sebelum melangkah untuk memilih Nissan Terra yang ingin dibeli. Nah, yang kedua, pastiin reaksi mesin saat kita starter awal itu tidak ada bunyi yang aneh dan starternya stabil. Seperti pada mobil ini kondisinya bagus, jadi starter dia stabil, AC dinyalain bagus, ya kan, beban kelistrikan dinyalain, tidak ada drop atau pincang gitu. Yang ketiga, lampu-lampu indikator. Jadi ada indikator dasar yang harus nyala saat on dan dia harus mati ketika mesinnya sudah nyala, seperti lampu indikator aki, dia harus mati kalau mesin sudah nyala. Terus lampu indikator airbag selama 7 detik awal dia nyala lalu harus mati. Lalu lampu check engine setiap mesin nyala dia harus mati. Dan lampu yang jelas indikator suhu juga harus normal. Nah, selanjutnya kita harus ngerasain feeling dari setelah mesin nyala kita harus masuk ke dalam mobil, kita harus rasain feeling AC-nya. Lalu arah-arah AC seperti ini, mode AC. Kan ada modenya nih. Nah, aliran udaranya ini kita harus pastiin semua normal gitu. Lalu suhunya juga, kalau dia di mode panas dia harus heater kerja gitu ya. Dual AC, lalu udara luar, udara dalam dia harus fungsi. Kemudian sisi interior ada klakson yang kita bisa cek, spion, folding mirror, lampu-lampu ini semuanya harus aktif, TV juga. Dan yang paling penting adalah reaksi matic-nya. Kalau yang ngambil matic ya, itu nggak boleh dinyentak. Seperti contohnya ya, ini dari P, kita taruh di R. Oke. Ini nggak ada nyentak. Lalu di D, ini juga nggak ada nyentak, bagus sekali. Itu aja. Saat mundur kita harus perhatiin kamera. Jadi dia mirrornya pakai kamera, dia harus aktif. Lalu 360 kamera juga harus aktif. Lalu ini trajektorinya juga harus fungsi gitu. Dan selanjutnya adalah lampu-lampu juga tadi sudah dicek ya, semua lampu ini. Lampu utama, lampu eksterior. Iya, lampu hazard gitu harus nyala. Oke. Nah, setelah semuanya itu sudah, baru kita tes jalan. Tes jalan apa sih yang dirasain? Balik lagi ke respon mesinnya, lalu ke respon matic-nya, gimana dengan bantingan suspensinya. Terutama yang paling gampang, mobil kalau jalannya lurus, setirnya juga harus lurus, nggak boleh narik-narik. Oke. Dan setelah itu reaksi remnya juga, ini tadi sih udah dites. Performa remnya, jadi kita coba lari 150 tadi di Gading. Jadi ternyata masih stabil, tidak ada getaran di sistem remnya, tidak ada ngebuang. Jadi feel remnya cukup akurat, setirnya juga cukup stabil, bantingan shock breaker oke, dan cruise control ternyata memang harus fungsi. Semua mobil yang menggunakan cruise control, jadi kalau anda beli mobil yang ada fitur cruise control itu harus pastiin cruise controlnya aktif. Itu penting kalau buat luar kota biar nggak pegel kakinya gitu. Terus apa lagi tadi? Ya itu aja. Lane departure warning, blind spot nih, kayak blind spotnya kan ada di spion, ada lampunya nih, lampu indikator kalau ada sesuatu di belakang dia harus aktif. Itu. Oke. Nah, problem majornya Nissan Terra atau diesel pada umumnya kan biasanya dari tenaga ya. Jadi kita harus pastiin. Tadi kita udah pakai scanner untuk mengukur berapa boost turbonya, terus injektor timingnya, injektor pulse-nya, semuanya harus dalam kondisi yang baik supaya mesinnya efisien dan tenaganya optimal gitu. Memang kita harus pakai scanner sih ngeceknya. Biar akurat ya. Betul. Nah, jangan lupa mobil ini kan kategorinya SUV. Banyak sambungan-sambungan lah dari bodi ke sasis gitu. Ada beberapa mounting bodi atau sasis, dan kaki-kakinya juga kan linknya banyak. Pastiin nggak ada bunyi-bunyi saat lewatin jalan-jalan
yang agak keriting kayak gini. Iya, jalannya keriting ini. Jadi nggak boleh ada bunyi-bunyi, ini masih kedap banget, mantap. Gitu. Jadi manual mode juga, manual mode dari gearbox arus fungsi. Jadi dia ada 5 speed sebenarnya. 5 speed, gigi 5 semua harus aktif. Dan tendangan turbonya harus Kerasa. karena ini 450 Newton. Anjay. Sama terakhir ya paling aksesoris tambahan kayak wiper, washer, apa namanya, Dipastikan berfungsi ya? Iya, itu harus berfungsi. Kaki-kaki jangan sampai ada yang bocor, shockbreakernya. Terus rem juga nggak boleh ada yang bocor. Terus kalau bocor oli misalnya di mesin atau gearbox, tinggal lihat kilometernya aja. Kalau kilometernya misalnya udah 100.000 ke atas, itu sih wajar ya. Iya. Kalau ada bocor-bocor. Tapi kalau masih di bawah itu ya harus curiganya ya kilometernya bener atau enggak, atau memang ya beberapa mobil walaupun kilometer muda ada aja bocor-bocor sih dikit. Nggak boleh bocor sih, kalau rembes gitu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sampai bocornya netes atau menggenang, itu harus dicurigai lagi. Kayaknya itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain nanti di komen aja Siap. ya. Oke. Jangan lupa saksikan terus Garuda Channel Karawaci. Terima kasih.